aku niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kamu udah berniat mati diracun gak sama kayak nabimu? Sadis. Di mana Mbak hadisnya Mbak? Bukan hadis, ayat. Ayat? Ya, surah Ali Imran ayat 31. Biasa saja ya. Di Al-Quran kan Nabi Muhammad suri tauladan kan? Berarti matinya pun kamu harus mengikuti teladan Nabi. Jangan dikubur 3 hari ya, bro. Iya, karena nggak dari sini. Ke masjid Kalau ada umat bekas. Kristen itu ikut Yesus, makanya orang Kristen harus mati disalib. Bukan harus mati di salibnya, harus menyatu dalam kematian dan Kamu asumsi kebangkitan. itu Bang. Menyatu Kamu dalam nggak kematian ngomong-ngomong dan saya kebangkitan seperti yang itu Roma 6 Bang. ayat 3 Bang. Mati diracun racun juga. Bukan stop di salibnya doang, tapi kematian dan kebangkitannya Roma 6 ayat 3. Apa? Jangan kamu hina-hina apa kamu di akunmu di live-mu ini. Yang mana saya hina, Pak? Coba. Kamu bilang Nabi Muhammad katanya asusila. Maksudnya dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang kurang ajar mulutnya, masa Indonesia mayoritas. Tadi aku mau ngomong itu. Kalian emangnya kamu orang mana sih? Saya orang Makassar, Bang. Saya orang Rusia, Pak. Saya orang Makassar, tinggalnya di rumah Hobbit Bolangi. Nama saya Nur Aling. Tadi itu bener loh, Prof. Dia bilang kan, di Indonesia ini Muslim mayoritas. Gimana? Bapak ini jangan gitu dong. Kenapa? Kak, berarti Bapak, bentar, kalau Bapak mengatakan mayoritas, kita tahu mayoritas di Indonesia ini Islam, Pak. Bapak lagi ngatain Islam. Janganlah gitu, Pak. Nggak bener kau. Ngomong sembarangan. Mayoritas. Kan kau terhina sendiri. Lah kau kan mayoritas, Pak. Nama bapak ini pasti Ibnu Kolbun. Kenapa itu? Kolbun itu kan Astaga Tuhan. Coba Pak, buka mute-nya Pak. Janganlah kayak gitu. Jangan gitu lah Pak. Tolong. Nggak boleh gitu Pak. Kamu ngata-ngatain dirimu sendiri loh Pak. Nggak baik loh Pak untuk kesehatan biji mata. Seorang orang Ini Islam. siapa lagi? Ini akun palsu ini ya. Saifuddin Ibrahim. Ini pasti. Halo. Ini pasti Islam nyamar nih. Halo. Halo. Tawanya kok ngeri kali. Tawa jahat. Nyamar nih tak kayaknya tak. Nyamar ini nyamar. Tolong saya turunkan ini. Anda kalau nggak ngaku ya, pakai akun yang benar dong. Main turun-turunin aja. Turunin aja. Jangan pakai nama-nama orang dong. Nggak boleh nyerupain gini. Kan diserupakan. Orang suara saya saja terkenal. Coba open cam, gua nggak percaya. Ya, saya lagi di tempat tidur. Open cam ini pasti palsu. Suaranya sudah terkenal itu. Palsu ini, palsu. Enak aja. Panggil Nabi Arab itu. Ini Pak Saifuddin Ibrahim ini Kristen atau Islam ini? Islam pasti Isi Islam. alam. Dari pecinya pasti Islam. Isi alam. Tolong ya teman-teman ya, ini pasti akun fake, makanya dia nggak berani open cam. Bantu di follow ya, biar dia bisa open cam ya. Sudah bisa tadi. Penipu ini. Rata-rata yang naik gini, ke room saya itu gitu ya Bang Meta ya. Saya akan buktikan, tapi nggak bisa. Nah, ini. Betul. Naikin sudrun biar saya tampol. Ini Sudrun nih, Muhlis. Mana? Muhlis Sudrun, Firdana nih, Sudrun nggak nih? Halo Sudrun. Halo ya, Sudrun. ya, Mbak. Nah, Islam Kristen Bang. Saya Islam Mbak. Islam Mbak, apa tuh? Enak aja ngaku-ngaku Islam loh. Iya. Mampus. Ngeri. Gas. Emang kamu sudah naik haji? Belum. Ya, berarti belum sempurna dong Islamnya, baru setengah. Gak bisa masuk surga. Ya, Nabi masa Arab Islam bilang, itu, Bang. Kalau bagi yang mampu kalau naik haji itu. makanya harus mampu. Ya, Berarti gimana masuk kalau orang surga hanya yang mampu dong.
Kok nggak Yang ada miskin gitu sih? masuk neraka. Nih saya mau tanya nih sama Mbak nih. Bagi yang mampus katanya tadi. Bagi Ya yang lah, bukan kalau nggak mampus dulu kan nggak bagi bisa, yang Bro. mampu. Bagaimana kalau Islamnya orang miskin? Ya udah, nggak usah jadi Islam. Yang masuk Bro, surga bro. itu hanya yang naik haji. Lo aja. Nabi itu bilang begini, Bukan cuma- dengarin hadisnya. Hajjum mabrurun laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Berarti hanya yang mampu yang masuk surga. Yang miskin duduk di neraka. Ngaco lu. Astagfirullah. Kenapa sih? Kok apa sih? Apa sih apa? Orang hadisnya begitu. Lo Muslim atau Muslim KW ini? Saya Muslim, mau KW mau apa? Saya hafal hadisnya. Gimana hadisnya? Loh, Tunjukkan hadisnya. tolong siapa itu Profesor Dr. Kiai Haji Megatron? Kasihin tuh hadisnya. Gimana hadisnya? Coba bentar. Kayak gimana kalimatnya, Abi? Al Mabrur, Haji Mabrur, judulnya Haji Mabrur, Mabrur gitu. Mabrur. Nyebutnya aja. Mabrur dong, mabrur. Mabrur bukan mabur. Oh iya benar, hadis riwayat Bukhari ya. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali sorga. Wah, Nah lo, apa lo? Memang saya ngarang apa? Suruh nyari-nyari data hadis, enak aja. Emangnya saya kiai palsu? Ya, Saya mungkin kiai aja haji kalau asli. Jadi jangan ngaku Saripudin. itu kan di Saripudin. Bang. ya, Weh, Saripudin. ya nggak apa-apa. Juga masih bagus daripada ikutin masuk neraka. oh iya, udah masuk sorga belum? Itu surat 18 itu ayat 78 itu adanya. Jadi masuk surga daripada lo. Ya Surah kamu itu 18 Abi. Hah? Surah 18 ayat berapa? Oh, surat 18 kayaknya ayat 7 deh. Lupa. Masuk surga. Nama itu Ar-Rokim. Oh si Rokim, iya ada. Surah Al-Kahf. Betul. Ya, Mbak. Mbak, Ya, saya mau tanya, Mbak. Boleh nggak? silakan. Nanya lagi. Masalah dengan saya belum selesai Ya, saya mau nanya. tanya sama Mbaknya tadi. Nanya ke Iya. Ustaz Saifuddin Saya Ibrahim. mau nanya sama Mbaknya. Boleh, Mbak? Saya mau nanya sama Mbak. Ya lari. boleh lah, nanya aja. Kok diam ngabisin waktu pulsa orang lo? Iya. Gini, Mbak ya. itu Kan sesuai, saya kan Kak Agatha mau yang bertanya sama ngajarin orang saya itu Kristen. ngomong kayak gitu. Aduh, makin pintar saya. Boleh nggak? Gimana, Pak? Nah, gini. Kan Tuhan Yesus itu kan matinya di kayu salib. Nah, Lu Islam aja kagak. ya, iya, benar dulu. Saya ngomong, dengar dulu. Nah, gini. Kok orang Kristen bilang dia Tuhan? Kenapa ya? Kenapa dia nggak tahu padahal dia Tuhan? Dia mau dibunuh. Masa Tuhan dibunuh? Itu. Daripada lo nggak masuk surga, yang masuk surga justru saya dibilang Tolong dijawab. Oke. Gini ya. Dia memang mati di kayu salib. Dia atas kesadarannya bahkan sebelum penyaliban dia sudah mengatakan sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sebelum peristiwa penyaliban dia memang sudah tahu. Dia memberitahu murid-muridnya. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan kepada orang mati dan orang hidup bahwa dialah Tuhan. Makanya dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Justru karena dia Tuhan lah, makanya dia
mati atas kehendaknya sendiri dan bangkit atas kehendaknya sendiri. Dia meminta pengikutnya juga untuk memikul Iya. salib. Betul. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Sebelum penyaliban dia udah mengatakan itu. Kayak Bang Indah kan juga bilang seperti itu kan Bang. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus mati diracun. Gitu kan. Harus mati diracun. Iya. Oh iya. Barang siapa apa? Ali Imran 31 Pak Prof. Ini feedback ini. Apa sih? Ini semua gitu nih. Halo. Udah kan? Nih. Bapak kenapa nggak ngikutin Nabi, Pak? Nih, Pak. Yes. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kamu udah berniat mati diracun nggak sama kayak nabimu? Sadis. Di mana Mbak hadisnya Mbak? Bukan hadis, ayat. Ayat. Ya, surah Ali Imran ayat Biasa 31. saja ya. Di Al-Quran kan Nabi Muhammad suri tauladan kan? Berarti matinya pun kamu harus mengikuti teladan Nabi. Jangan dikubur 3 hari ya, Bro. Iya, karena dari sini. Ke masjid Kalau umat Kristen itu ikut Yesus, makanya orang Kristen harus mati disalib. bukan harus mati di salibnya, harus menyatu dalam kematian dan Kamu asumsi kebangkitan. itu Bang. Menyatu Kamu dalam enggak kematian. ngomong-ngomong dan saya kebangkitan seperti yang itu Roma Bang. 6 ayat 3 Bang. Mati diracun juga. Bukan stop di salibnya doang, tapi kematian dan kebangkitannya Roma 6 ayat 3. Gitu. Tapi kalau Nabi Anda kan belum bangkit nih. Di mana Nabi Anda meninggal, Allah Anda juga meninggal juga. Nggak ada lagi kan ceritanya Allah. Jibril juga nggak ada. Jadi trio itu trio almarhum sekarang. Mati semua. Suara siapa sih? Ini Muklis atau siapa nih? Noise banget. Abi nih pasti nih yang diserupakan. Saya jadinya serius. Oke. Gimana tuh Firdan? Iya, kalau menurut saya kan itu nggak sesuai kalau Yesus itu Tuhan itu Mbak. Nggak sesuainya di mana? Ya, kalau seorang utusan, iya. Oke, sekarang kamu buktikan dong Allahmu Tuhan. Siapa yang sudah dibangkitkan oleh Allah dari kematian? Bangkitnya itu kapan itu? Siapa satu orang yang sudah dibangkitkan Allah dari kematian? Kalau Allahmu Tuhan, buktikan dong. Dia bisa membangkitkan nabimu, minimal Nabi Muhammad tuh dibangkitkan. Baru gue percaya dia Tuhan. Kalau dia nggak bisa menghidupkan, itu mah sama aja bohong. Karena Tuhan itu bukan mematikan, bro. Kalau gigit orang juga mematikan. Dituhankan, kan bukan itu. Syarat Ya, itu Tuhan itu dituhankan kalau dia bisa menghidupkan. Kenapa? Karena yang menciptakan itu pasti menghidupkan, bukan mematikan. Bukan mematikan doang. Gitu. Coba buktikan sekarang Allahmu itu bisa menghidupkan satu orang aja. Ayo. Itu kalau dia nggak bisa membuktikan ya nggak, untuk apa? Cuman ngaku-ngaku, aku Tuhan sembahlah aku. Itu mah aku juga bisa ngaku gitu, Bang. Coba buktiin. Jadi Yesus itu membuktikan dia itu adalah Tuhan dengan jalan apa? Mati dan bangkit. Dia menyatakan dirinya Tuhan itu sampai ke dunia orang mati. Makanya dia turun ke dalam kematian. Itu tujuan dia mati. Kok kira mau ngapain dia? Cosplay? Bukan. Dia ngasih tahu ke orang mati, ke dunia orang mati, bahwa saya adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan. Lo kalau Allahmu ngaku Tuhan sama orang hidup doang kan? Kagak pernah ngaku Tuhan ke orang mati kan? Pernah nggak Allahmu mengaku Tuhan sama orang mati? Nah, gimana caranya? Harus turun ke dunia orang mati. Berarti Allahmu belum bisa membuktikan dia Tuhan. Gimana, Bro? Satu lagi Mbak, pertanyaan Mbak. Itu dulu dong, coba. Ya, saya nggak Bisa bisa nggak jawab. Allah karena kayaknya awam. membuktikan dia Tuhan? Bisa nggak Allah membuktikan dia Tuhan? Lah, kalau di Al-Quran itu surat Al-Ikhlas, iya.
Tuhan itu esa. Itu setan pun tahu bang. Sebelum ada Al-Ikhlas, setan juga tahu Iya, Tuhan itu satu setan bang itu Esa. kan ciptaan Allah. Iya, Bukan ciptaan Yesus. sebelum Al-Ikhlas surahmu itu ada, iblis-iblis juga tahu Allah itu Esa. Orang Kristen juga tahu Allah itu Esa bang. Itu bukan Aku bukti tahu. kan? Itu bukan bukti bang. Lu ngerti bukti nggak bang? Apa? Orang Buddha sana juga Tuhannya satu, betul nggak Prof? Hindu itu satu ya Tuhannya ya? Betul, Sang Yang Widi. Itu juga satu. Yang Widiwase. Memang aku kira orang punya Tuhan 3 ya, kagak ada. Semua orang bertuhan kan satu bang. Jadi Berarti nggak Mbak itu kalau ukur Tuhannya Tuhan. satu. Oke, saya juga satu bang. Apakah saya Tuhan? Iya. Ih, membuktikan Tuhan itu bukan artinya dia satu, mengatakan satu, bukan. Nih Pak Prof ini satu di dunia ini, emang ada yang kayak dia? Kagak ada, semua juga satu. Gak ada. Yang kembar sekalipun mereka itu satu. Kenapa? Karena mereka berbeda. Itu. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan itu Esa, saya juga Esa. Apa hebatnya Esa? Itu. Coba buktikan dulu Allahmu itu Tuhan. Kalian kan suka sekali mendebat Tuhan saya. Loh, masalahnya Tuhanmu aja kagak di HP-HP-nya. Nggak bisa ngapa-ngapain Tuhanmu, Bang. Hidupin orang nggak pernah. Ciptain nggak pernah. Telat lagi baru abad 7 datangnya. Kemarin yang paling lucu Iya. tuh Iya, Mbak. dari Nah. Al-Quran yang ditunjukin sama Abi Saifuddin. Masa Muhammad ngusir tamunya pakai Allah? Oh, Al-Azab berapa? 50 ya? Parah banget itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad malu. Ya, tapi Allah memahami. Loh kan masa ngusir tamu pakai Allah? Gimana harga diri Allahmu itu? mau ngapa-ngapain ngandelin namanya ya? Mengatasnamakan, selalu mengatasnamakan. Kenapa begitu? Wih. Wah, ini Islam KW ini, Mbak Saifuddin. Wah, testing bahasa Arab, testing. Testing. Baca Al-Quran. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apalagi? Ayat apa? Ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggoy dong. Meninggoy. Itu Firdan meninggoy. Almarhum. Ini orang ngelawak kagak ada ketawa-ketawanya, mukanya pelet banget. Bisa begitu ya? Bang Saifuddin. Yo langsung bang, sok-sokan. Tadi gaya lo. Ini bukan tadi Islam KW, sekarang sok-sok manggil bang. Kok pada kenal ya sama dia ya? Emang Pak Saifuddin ini terkenal di dunia akhirat ya? Kok perasaan yang naik pada tahu lu? Ya sama, siapa nggak kenal Pak Saifuddin? Gua. Cuman gua doang kayaknya Pak Prof ya, yang nggak kenal apa-apa. Karena si Agatha tinggalnya memang terpencil ya teman-teman. Iya. Maklum. Jauh dari ini kecanggihan. Iya, jauh dari peradaban. Saya terhindar dari sosial media, YouTube, Facebook. Nggak main gue yang kayak gitu. Makanya, astaga, entah siapa aja gue agak kenal orang. Aku cuman kenalnya Japar, Habib Japar. Japar. Lo, Halo ini Pak loh Islamnya. Saifuddin. Ayo dong, semangat dong, RT 6. Semangat dong. Ini mumpung ketemu Abi Saifuddin, tanyanya yang agak menggelegar gitu loh, Bang. Saya dari mau tidur sampai saya cuci muka sampai pakai peci. Ini namanya peci orang Madura. Oh Ini iya. kenapa Islamnya ini nggak semangat banget sih hidupnya? Kayak udah di ujung tanduk semua. Kenapa sih kalian? Udah Ayo kena dong, sekat. kayak sekarat semua. Ayo dong, semangat dong menghujatnya. Ayo, semangat nyembah batunya. Dia Ya, boleh sekarat, nggak saya saya mah tanya 24 tangan? karat.
Saya Kenapa? mau nanya lagi nih. Nggak suka sama saya? Ya sudah, saya turun. Bukan libas. Libas. Kayak si Namanya juga Jampang ya. Saifuddin. Iya tuh. Saifuddin itu Saif artinya perang, Din artinya agama. Saya ini agama. Sekarang sudah jadi Yesus. Salah sedikit sikap. Gitu. Dulu sempat jadi nabi ya. Mantan nabi nih. Saifullah, pedang Allah. Nah, Oh, itu Saifullah. Saifullah itu Allah. Kalau Saif Baba, Iya itu. Nyi Bapak anjay. Astaga. Astaga. Ayo dong, semangat dong. Ayo dong. Semangat dong teman-teman Mama. Islam. Lo turun. Di kaget ya baru dibilang Baru bahasa Arab tadi. Astaga. anjir. Turun Ini Bung, sendiri. ini Bung Nopri ini siapa nih? Nurin ya. Islam. Nggak ada. Silakan dijemput teman-teman. Bahwa sebagai korban penebus dosa, kalau dulu itu dipersembahkan seperti hewan ataupun binatang, tetapi itu hanyalah gambaran dan yang telah digenapi sebagai korban penebus dosa kekal selama-lamanya adalah Yesus yang mati di kayu salib. Dan itu sebabnya kasih Allah itu digambarkan di dalam pribadi Yesus, dan dalam wujud manusia dia turun ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari setiap dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Nah, kalau tidak ada yang turun ke dalam dunia ini, tentu tidak ada manusia yang bisa selamat dan tidak ada yang dapat menjamin untuk bisa sampai kepada surga. Karena Yesus datang dari surga, maka karena kasihnya dialah yang turun secara pribadi untuk menyelamatkan ciptaannya, yaitu anak-anak tebusannya. Nah, berbeda dengan umat Islam masih mengakui yang namanya menyembelih hewan ataupun kurban. Dan mereka masih mengutip dari kitab-kitab yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Dan sampai hari ini mereka tidak tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa ditebus dosanya, bahkan diampuni dosanya, hanya karena mengorbankan hewan atau binatang. Yang bisa mengampuni manusia dalam setiap dosa dan pelanggarannya adalah berbentuk manusia. Karena kita bersalah kepada sesama, karena kita bersalah kepada manusia, maka dalam bentuk manusialah yang harus mengorbankan dirinya untuk sebagai korban penebusan dosa. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, kiranya apa yang kita telah dengar boleh menjadi renungan bagi kita semuanya. Dan buat umat muslim, kalau teman-teman semuanya kepingin belajar, saksikan video ini dan simak baik-baik agar saudara semakin cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.